Nama yang dulu bikin penjaga gawang gak bisa tidur dengan tenang. Terlahir bukan hanya dengan bakat, tapi dengan naluri mencetak gol yang nyaris gak bisa diajarkan. Tak ada yang membantah ketika ia didaulat sebagai salah satu pesepak bola terbaik sepanjang masa. Diberkahi teknik kelas dunia, kecepatan lari kilat yang seolah diciptakan khusus untuk menghancurkan pertahanan lawan. Dan ketika dunia mencoba memberinya label, lahirnya satu julukan yang abadi, Sang Fenomena. Di video ini kita akan bercerita sang predator berkaki kaca, Ronaldo Nazario. Sebelum benar-benar terjun ke dunia sepak bola, Ronaldo memulai segalanya lewat futsal. Ia bergabung dengan klub lokal bernama Social Ramos. Dan di sanalah bakatnya mulai terlihat jelas. Dalam satu pertandingan, ia mencetak 11 dari total 12 gol timnya. Ronaldo tumbuh di Bento Ribeiro, sebuah kawasan pinggiran di kota Rio de Janeiro, Brasil. Orang tuanya berpisah saat ia masih kecil. Di usia 13, ia di-DO dari sekolah. Tapi seperti banyak anak Brazil lainnya, jalanan jadi tempat ia belajar menggiring bola, menendang, dan bermimpi besar. Karena kemampuannya yang mencolok itulah, gak butuh waktu lama sampai ia direkrut klub kecil São Cristóvão. Dan tak lama kemudian, Cruzeiro datang membawanya. Usianya saat itu baru 16 tahun, tapi ia bisa mencetak 12 gol dari 14 pertandingan. Saat itu semua orang menyadari ada sosok anak yang bukan sembarangan. Sampai suatu ketika, legenda Brazil Romario merekomendasikan Ronaldo untuk pergi ke Eropa. Dan dari situlah segalanya mulai berubah. Ronaldo dilirik klub Eropa setelah penampilan apiknya di Cruzeiro. Seorang staf scouting PSV Eindhoven, Piet de Visser, melihat potensi besar dalam diri remaja Brasil itu. Atas sarannya, PSV mengajukan tawaran sebesar $6 juta ke Cruzeiro, jumlah yang besar pada masanya, dan Cruzeiro pun melepas bintang mudanya itu. Di Belanda, Ronaldo langsung menunjukkan taringnya dengan di musim pertamanya ia menjadi top skor Eredivisie dengan mengoleksi 30 gol. Usianya pada saat itu masih 17 tahun, tapi penyelesaiannya begitu matang, kecepatannya, driblenya, dan insting golnya membuat bek-bek Belanda tak berkutik. Sayangnya musim keduanya tak berjalan mulus, cedera mulai datang. Terutama di lutut kanannya yang kelak jadi momok sepanjang karirnya. Meski begitu, Ronaldo tetap tajam, 12 gol dari 13 pertandingan di Liga. Ia juga berhasil mengantarkan PSV meraih gelar Piala Belanda tahun 1996. Awalnya, manajer Barcelona saat itu, Sir Bobby Robson, lebih mengincar Alan Shearer sebagai target utama. Tapi rencana itu gagal, Blackburn Rovers menolak melepasnya dan Alan Shearer justru mendarat ke Newcastle. Barcelona pun mengalihkan pandangannya dan menargetkan sebuah talenta muda dari Brasil, Ronaldo. PSV menyetujui transfer sebesar 12 juta pound sterling dan Ronaldo resmi mengenakan nomor punggung 9 di Camp Nou bersama Barcelona. Disinilah performanya benar-benar meledak. Hanya dalam semusim, ia mencetak 47 gol dalam 49 pertandingan di semua kompetisi bersama Barcelona. Angka yang nyaris tak masuk akal untuk pemain berusia 20 tahun itu. Salah satu momen paling ikonik terjadi saat menghadapi Celta Vigo di La Liga. Ronaldo melakukan solo run luar biasa, menggiring bola dari tengah lapangan, melewati hampir seluruh lini belakang lawan, sebelum akhirnya mencetak gol. Gol itu seolah jadi simbol kekuatan dan kelincahan yang menyatu dalam satu tubuh, El Fenomeno. Bersama Barcelona, ia memenangkan 3 trofi, UEFA Cup Winners, Copa del Rey, dan juga Supercopa de España. Ia juga dinobatkan sebagai top skor La Liga dengan 34 gol dari 37 laga. Tak heran, FIFA menobatkannya sebagai pemain terbaik dunia 1996, menjadikannya yang termuda dalam sejarah saat itu. Namun di balik semua sorotan itu, ada ketegangan yang tersembunyi. Manajemen Barcelona menunda pembicaraan terkait kontraknya, dan itu membuat Ronaldo mulai merasa tak dihargai. Ketidakbahagiaan Ronaldo di Barcelona jadi celah yang bisa dimanfaatkan tim lain. Salah satu contoh, Inter Milan. Klub asal Italia itu bergerak dengan cepat untuk menebus kontrak Ronaldo seharga 19 juta pound sterling. Angka yang saat itu menjadikannya sebagai pemain termahal di dunia.
Ronaldo langsung memberikan dampak besar di musim perdananya bersama Inter Milan. Ia mencetak total 34 gol dari 47 laga di semua ajang, dan juga jadi kunci keberhasilan Inter meraih trofi UEFA Cup. Di final melawan Lazio, El Fenomeno tampil dengan memukau, mencetak hat-trick, mengukuhkan statusnya sebagai striker paling menakutkan saat itu. Tahun itu juga, Ronaldo kembali meraih gelar pemain terbaik dunia FIFA untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Brasil pun menggantungkan harapan besar padanya di Piala Dunia 1998. Tapi tragedi datang di final, Ronaldo mengalami kejang beberapa jam sebelum laga lawan Prancis. Dan meski tetap diturunkan, performanya terlihat jauh dari biasanya. Alhasil Brasil kalah, karir Ronaldo mulai masuk babak penuh tanda tanya. Usai Piala Dunia, performanya menurun drastis. Cedera mulai sering datang, membuatnya hanya bisa tampil 19 kali di liga musim berikutnya. Meski begitu, ia tetap mencetak 14 gol dan finish sebagai runner-up pemain terbaik dunia di bawah Zidane. Musim ketiganya di Inter lebih kelam lagi. Saat melawan Lecce di Serie A, ia mengalami cedera serius di lutut. Diagnosis dokter jelas operasi mutlak diperlukan. Musim itu pun berakhir tragis. Ia hanya tampil 7 kali dan mencetak 3 gol. Lalu datang momen paling menyakitkan tahun 2000. Ia kembali bermain untuk pertama kalinya dalam laga Coppa Italia lawan Lazio. Tapi baru 7 menit di lapangan, lututnya kembali hancur. Cedera itu membuatnya absen sepanjang musim keempat dan harus menjalani 2 operasi besar serta rehabilitasi panjang yang memakan waktu 20 bulan. Setelah 2 tahun didera cedera parah dan nyaris tak menyentuh lapangan, banyak yang percaya bahwa kejayaan Ronaldo sudah berakhir. Tapi pelatih Brasil saat itu, Luis Felipe Scolari, mengambil resiko besar. Ia memanggil Ronaldo masuk dalam skuad Piala Dunia 2002. Banyak yang skeptis, Ronaldo sudah tak muda lagi. Lututnya seperti tambalan dan permainannya jauh dari yang dulu. Tapi Ronaldo membungkam dunia dengan kenyataan. Ia datang tidak hanya dengan semangat baru, tapi juga dengan gaya rambut baru. Gaya rambut yang mengejutkan, dan semua ibu hampir semua melarang anaknya untuk bergaya rambut seperti Ronaldo. Beberapa hari sebelum semifinal, Ronaldo muncul dengan potongan rambut aneh. Hanya menyisakan sedikit rambut di bagian depan kepalanya, publik langsung heboh. Tapi lo tahu, gaya nyeleneh itu ternyata ada strateginya. Ronaldo ingin mengalihkan perhatian media dari kondisinya yang belum 100% fit. Dan berhasil, dunia membahas rambutnya, bukan cederanya. Tapi yang paling penting kakinya bicara di lapangan. Dari fase grup hingga final, Ronaldo tampil seperti pemain yang tak pernah cedera. Ia mencetak 8 gol sepanjang turnamen. 2 diantaranya di final melawan Jerman. Gol pertama memanfaatkan blunder Oliver Kahn. Gol kedua penyelesaian klinis khas sang fenomeno. Brasil jadi juara dunia untuk 5 kalinya. Ronaldo top skor. Kehadiran Ronaldo di Real Madrid langsung membawa dampak besar. Bukan hanya di lapangan, tapi juga secara komersial. Jersey Real Madrid dengan nama Ronaldo dan nomor punggung 11 laris manis di pasaran. Persis seperti yang diharapkan manajemen El Real saat memutuskan untuk merekrutnya sebagai bagian dari proyek besar Los Galacticos. Namun Ronaldo tak langsung bermain, cedera membuatnya harus menunggu hingga Oktober 2002 untuk debut bersama Real Madrid. Tapi saat akhirnya tampil, ia langsung menunjukkan kelasnya. Di musim perdananya bersama Real Madrid, Ronaldo mencetak 23 gol dari 31 laga. Dan akhirnya meraih gelar La Liga pertamanya. Sebuah trofi yang justru luput saat ia membela Barcelona dulu. Tidak hanya itu, ia juga menambah koleksi trofinya dengan Piala Interkontinental dan juga Piala Super Spanyol. Memasuki musim keduanya, Ronaldo kembali ke nomor punggung favoritnya. Ya, nomor yang saat ini menjadi identitasnya. Dan performanya masih panas, ia jadi bintang saat Real Madrid menyingkirkan Manchester United di perempat final Liga Champions lewat hat-trick bersejarah di Old Trafford. Tapi sayangnya musim itu ditutup dengan cedera lagi. Real gagal mempertahankan gelar Liga dan tersingkir di semifinal Liga Champions. Meski begitu, Ronaldo masih keluar sebagai top skor La Liga dengan 24 gol. Namun perlahan grafik performanya mulai menurun, masalah kebugaran mulai terlihat, berat badannya meningkat, dan Ronaldo tak lagi secepat dulu.
Ditambah lagi, Madrid mulai mendatangkan beberapa penyerang baru seperti Michael Owen, Antonio Cassano, hingga Ruud van Nistelrooy. Saat itu juga ketegangan muncul antara Ronaldo dan pelatih Fabio Capello. Hubungan mereka memburuk dan Ronaldo mulai kehilangan tempat di skuad utama. Setelah kisahnya bersama Real Madrid mulai meredup, Ronaldo pun mencari lembaran baru. Tahun 2007, ia menyeberang ke kota Milan, tapi bukan ke Inter lagi, melainkan ke rival sekotanya, AC Milan. Transfer ini sempat memicu kontroversi sedikit, terutama dari fans Inter yang merasa dikhianati Ronaldo. Di Milan, Ronaldo sempat menunjukkan kilatan nekisnya dalam 20 penampilan. Bisa mencetak 9 gol, bukan catatan buruk, mengingat kondisi fisiknya yang sudah tak lagi sempurna. Tapi sayangnya, tubuh Ronaldo terus berteriak. Cedera demi cedera menghampirinya lagi. Dan puncaknya terjadi pada Februari 2008, ia mengalami cedera lutut serius saat melawan Livorno. Lutut kirinya saat ini hancur, bahkan lebih parah dari cedera-cedera sebelumnya. Setelah operasi dan masa rehabilitasi yang panjang, banyak yang mengira karir Ronaldo sudah selesai. Tapi sekali lagi ia belum menyerah. Ia kembali ke Brazil, ke rumahnya sendiri tahun 2009. Ronaldo resmi bergabung dengan klub Corinthians. Di klub ini seakan menemukan kedamaian meski tak secepat dulu. Ia tetap punya insting mematikan di depan gawang. Ia membantu Corinthians juara 2 gelar lokal yang berarti besar bagi publik Brazil. Namun waktu tetap berjalan, berat badan yang makin sulit dikontrol ditambah masalah tiroid membuat kondisi fisik Ronaldo terus menurun. Ia sendiri mengakui tubuhnya tak mampu lagi mengikuti ritme permainan. Dan akhirnya pada 14 Februari 2011 di usia 34 tahun, Ronaldo resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola. Ia mengakhiri karir panjangnya dengan air mata. Disaksikan jutaan penggemar yang tumbuh besar menyaksikan matches-nya di lapangan. Dia datang sebagai bocah yang bermain di jalanan Rio. Lalu tumbuh jadi legenda yang mengubah wajah sepak bola. Dari Brazil ke Eropa, dari cedera ke kejayaan, dari rambut ikonik ke gol ikonik. Ronaldo bukan sekedar striker. Ia adalah cerita tentang talenta, tragedi, dan tekad yang tak pernah padam. Oh fenomeno, the phenomenon. Terima kasih dan sampai jumpa.